Pernikahanku kandas karena suamiku lebih memilih keluarganya. Episode 2. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Halo, assalamualaikum. Terucap salam dari seberang telepon. Bapak, tumben nelpon. Ada apa ya pak? Kataku kaget karena tak menyangka mantan ayah mertuaku menghubungiku. Enggak Naifah, bapak cuma kangen aja sama kamu dan keluarga. Sehat-sehat kan di sana? Kata bapak. Alhamdulillah sehat pak. Bapak sendiri gimana? Kalau bapak wong namanya sudah berumur, ya beginilah nak. Kadang pegel-pegel badannya. Oh ya nak, bapak mau cerita, boleh kan? Iya bapak, gak apa-apa. Gini nak, kalau boleh cerita, akhir-akhir ini bapak sering lihat Syahrul dekat lagi sama Selin. Kamu masih ingat sama dia kan? Mantan pacarnya dulu, katanya. Aku terdiam sesaat, lalu tersenyum kecil meski terasa getir. Iya pak, Ifah ingat kok, mereka dekat lagi ya pak? Iya, katanya mereka sering jalan bareng sekarang. Bapak nggak tahu apakah itu serius atau cuma pertemanan biasa. Tapi kamu nggak usah khawatir ya nak. Bapak cuma cerita aja kok, biar kamu tahu dan nggak kaget. Barangkali kamu ketemu sama mereka. Bapak itu kasihan sama kamu. Kamu sudah cukup banyak menanggung rasa susah. Bapak nggak ingin kamu terluka lagi nak. Aku berusaha tetap terdengar tenang. Terima kasih ya pak, sudah cerita. Iva doakan saja yang terbaik buat Mas Syahrul. Mungkin memang itu jalannya pak. Iva justru bersyukur punya bapak yang masih peduli seperti ini. Kalau ada waktu, Iva mampir ke rumah bapak ya. Tentu saja nak, bapak tunggu. Jangan lupa kabar-kabarin bapak ya. Pasti pak. Terima kasih banyak ya pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iva jaga diri di sana ya. Telepon pun terputus. Aku termenung di kamar, enggan keluar sama sekali, kecuali untuk makan dan melaksanakan ibadah. Rasanya tidak ada tempat yang lebih nyaman selain berdiam di dalam kamar. Aku juga tak sanggup keluar rumah karena gunjingan para tetangga. Gosip yang menyebar menyebutkan bahwa perpisahanku dengan Syahrul terjadi karena ada orang ketiga, yaitu Setio. Hatiku rasanya tidak enak mendengar semua itu. Aku benar-benar malu, meskipun aku tahu betul bahwa gosip itu sama sekali tidak benar. Setio tidak ada sangkut pautnya dengan keretakan rumah tanggaku. Tapi bagaimana aku bisa menjelaskan itu semua jika telinga orang-orang hanya ingin mendengarkan hal buruk? Dok, ikut emak yuk ke pasar. Daripada di rumah terus, apa kamu tidak bosan? Nanti kita mampir ke taman. Kamu bisa menghirup udara segar di sana sambil melihat-lihat keindahan taman. Ifah malas, mak. Bagaimana dengan para tetangga yang mengguncingku dan keluarga kita, mak? Itu semua gara-gara Ifah. Isaku disela menjawab pertanyaan emak. Jangan dengerin omongan tetangga, Ifah. Mereka sama sekali tak tahu akar permasalahan yang sebenarnya. Mereka sama sekali tidak tahu akar masalah yang sebenarnya. Mereka hanya tahu dari mulut ke mulut orang yang tidak menyukai kita. Sudah, lupakan saja semua itu. Kamu harus bangkit. Jangan malah lemah begini. Perkataan emak ada benarnya juga. Aku harus bangkit. Aku akan melawan mereka yang bermulut lemes. Apa aku bisa? Aku segera berganti pakaian memakai gamis sederhana berwarna maron, dipadukan dengan jilbab segi empat berwarna senada. Tak lupa tas lempang sudah melekat, serta masker yang kupakai tidak luput dari penampilanku kali ini. Aku dan emak menaiki motor bebek bapak, motor jadul yang masih tetap setia menemani bapak, namun sudah lama bapak tak memakainya. Yang memang karena tidak pernah pergi jauh-jauh. Kalaupun jauh, pasti naik angkot bersama emak. Sesampainya di pasar, aku langsung memarkirkan motorku. Di sini memang setiap hari pasar selalu buka, bahkan sampai jam 5 sore bukanya. Jadi pembeli bisa bebas mau datang kapan saja.
Emak membeli bumbu dapur, sayur mayur, serta perlengkapan yang lainnya, hingga kami kebingungan bagaimana membawanya pulang. Belanjaan kami dibawakan oleh seorang anak remaja yang selalu membawa belanjaan orang-orang dan meminta bayaran seikhlasnya. Miris, aku tersentuh melihatnya. "Apakah kamu tidak sekolah?" tanyaku spontan terhadapnya. Entah dia tersinggung atau tidak. "Gak ada biaya, aku juga harus menghidupi kedua adik kembarku yang lagi menanti kepulanganku dan menanti..." Dia tak melanjutkan kata-kata terakhirnya dan malah menangis. "Maafkan aku ya, jika aku telah membuatmu menangis." Dia menyeka air matanya yang berjatuhan. "Aku Afifah, panggil saja Kak Ifah ya." Aku mengulurkan tangan padanya dan disambut uluran balik. "Namaku Tari, Kak. Senang berkenalan dengan kakak." "Afi, kamu di sini?" Dek, suara itu, suara yang selalu meneduhkan relung hatiku. "Kakak, Tari pamit dulu ya. Itu sepertinya suami kakak sudah datang." Tari pun permisi. Aku tidak menjawab, hanya terdiam membisu. Entah kenapa pikiranku terasa kusut. Aku hanya mematung, bingung harus bagaimana. Ketika aku hendak melangkah ke depan, tiba-tiba kakiku tersandung ujung gamis yang menjuntai. Aku hampir saja terjatuh kalau saja tak ada tangan yang kuat untuk menangkapku dari belakang. Tubuhku terbalik, dan dalam sekejap, aku merasakan kedua tanganku melingkar di lehernya, sementara tangannya menopang pinggangku. Rasanya seperti sedang berdansa. Mata kami saling bertemu dalam pandangan yang mendalam. "Ya Allah, Ifah, apa yang kamu lakukan?" Suara emak tiba-tiba membuyarkan semuanya. Aku langsung melepaskan diri. Begitu juga dia. "Maaf Bu, tadi Ifah hampir saja terjatuh. Saya spontan menangkapnya," ucap Mas Setio, menggaruk kepala seperti orang salah tingkah. "Ifah, ayo kita pulang," ujar emak sambil melotot. Mas Setio menjawab panggilan telepon. Samar-samar aku mendengar dia menyebutkan kata gawat darurat dan segera dioperasi. Beberapa saat kemudian dia kembali mendekat. "Maaf, saya harus pergi. Ada hal yang penting yang harus saya tangani," ucapnya sebelum berlalu. Aku memandangi punggungnya hingga ia benar-benar hilang dari pandanganku. Ada rasa yang entah bagaimana sulit kuungkapkan. "Ifah, ayo pulang. Emak tiba-tiba sakit kepala," ujar emak memecahkan lamunanku. "Oh iya, gadis yang tadi itu kemana ya?" Aku tersentak. "Tari, ya ampun, aku bahkan tak sadar kapan dia pergi." Ifah juga gak tahu, Mak. Dia tadi ke arah mana, gak kelihatan. Padahal Ifah belum sempat kasih uang," jawabku sambil menunduk lesu. Aku berjanji dalam hati, besok aku akan mencarinya. Rasanya bersalah sekali. Sesampainya di rumah, emak langsung minta dikerokin. Dan sepertinya memang emak masuk angin. Kami tak jadi mampir ke taman. Selesai kerokin emak, aku langsung menuju kamar dan berganti pakaian. Bayangan Mas Setio melintas di benakku saat dia menolongku tadi. Rasanya aku seperti Cinderella yang diselamatkan oleh sang pangeran. Kembali teringat sosok itu. Aku seperti deja vu. Ingatanku kembali pada masa 5 tahun yang lalu. Namun di sisi lain, sesuatu yang tidak pernah ku ketahui adalah bahwa Mas Setio ternyata sudah memiliki kekasih yang bernama Ulfa. Saat ini Ulfa sedang dirawat di rumah sakit dalam kondisi kritis. Aku sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi kabarnya ada seseorang yang mencoba mencelakai Ulfa dengan niat jahat yang masih misterius. Kejadian ini membuat hati kecilku bergemuruh. Aku merasa kaget, sekaligus bingung. Aku tak pernah mendengar nama Ulfa sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup Mas Setio? Apakah dia selama ini memendam masalah besar yang tak pernah diceritakan? Aku hanya bisa bertanya-tanya tanpa tahu jawabannya. Di tempat lain, aku masih termenung di kamar sambil senyum-senyum sendiri. Aku membayangkan bagaimana tangan kekar itu menyentuh dan menolongku tadi. "Mas, apakah kamu masih mencintaiku setelah sekian lama? Ataukah cintamu telah berubah untuk wanita lain?" Ifah, kenapa dari tadi kamu gak keluar kamar? Apakah kamu baik-baik saja, Nduk?"
Panggilan emak membuyarkan lamunanku. Iya mak, Ifah keluar. Aku pun keluar. Emak dan bapak sudah menunggu di meja makan. Emak sudah sehat. Alhamdulillah sudah mendingan. Kamu kenapa dari tadi kok di kamar terus? Apa kamu memikirkan Setio? Memangnya ada apa dengan Setio? Tanya bapak kemudian. Emak pun menceritakan kejadian waktu di pasar tadi. Aku hanya tertunduk takut jika bapak memarahiku. Benarkah yang dikatakan oleh emakmu? Aku hanya menjawab dengan anggukan. Hari ini aku rencananya akan kembali ke pasar dan mencari Tari. Semoga bisa bertemu dengan gadis itu. Aku memesan ojek online. Kebetulan Pak Ali lah yang menjadi ojek langgananku. Mbak, apa kabar? Sesampainya beliau langsung menanyakan kabarku dan juga keluargaku. Kami mengobrol di sepanjang jalan. Hingga tak terasa kami telah sampai di parkiran pasar. Mbak mau ditungguin atau enggak? Enggak usah pak. Soalnya Ifah ada keperluan juga sama teman Ifah. Takutnya bapak kelamaan menunggu. Tidak apa-apa mbak. Jika bapak menunggu lama. Aku pun kekeh menolak. Bukan tak mau untuk ditunggu, melainkan takut kelamaan. Soalnya ini bukan masalah belanja. Pak Ali pun langsung pamit ketika aku menjelaskan panjang lebar. Aku pun menitipkan salam untuk Ibu Bariyah. Jangan lupa ya Pak, salam rindu dari Ifah. Kapan-kapan Ifah mau main ke rumah Bapak. Bapak hati-hati ya di jalan. Pak Ali mengangkat 2 jempolnya, tanda dia menyetujui semua perkataan itu. Beliau pun pamit dan meninggalkanku seorang diri. Aku sangat lelah karena sudah hampir 2 jam aku berputar-putar di pasar, namun tak kutemukan Tari. Aku pun bertanya pada seorang remaja yang pekerjaannya sama dengan Tari. Kata dia adiknya sedang sakit, dan dia tak punya uang untuk membawanya ke dokter. Aku pun langsung menuju tempat tinggal Tari. Setelah melewati lorong-lorong pasar yang terletak di belakang pasar, akhirnya aku menemukan sebuah rumah petak. Rumah yang hanya terbuat dari atap seng sederhana. Aku sangat tersentuh, ternyata masih banyak orang yang kurang mampu di sekitarku. Aku pun mengetuk daun pintu. Tak lama bocah kecil seumuran Dimas keluar. Cari siapa kak? Sambil memandang ke arahku. Gadis kecil berpakaian lusuh itu memandangku dari atas hingga bawah. Aku pun jongkok menjajarkan tonggoku dengannya, agar dia tak mendongak lagi saat berbicara denganku. Benarkah ini rumahnya Tari? Iya, kakak ini siapa? Dengan nada bicara setengah cadel, bocah kecil itu memandangku dengan bingung. Hai cantik, aku Kak Afifah. Mentarinya ada? Ada di dalam sedang ngompres Alma. Soalnya Alma sedang sakit. Dia menunduk sedih. Oh, kalau nama kamu siapa? Aku Alfa kak. Dia tersenyum kecil, memamerkan deretan giginya yang putih. Kakak masuk ya. Tanpa menjawab, gadis itu mengajakku ke kamar Alma. Tari pun terkejut atas kedatanganku. Dia pun gugup dan salah tingkah. Kakak, kok bisa tahu rumah Tari? Iya dong, kakak kan dukun. Kelakarku pada remaja ini. Aku pun menjelaskan maksud kedatanganku dan memberinya amplop. Katanya si Alma sakit ya. Yuk kita ke dokter, biar kakak antar. Tapi kak, udah jangan tapi-tapian. Nanti masalah biaya biar kakak yang tanggung. Itu tadi buat pegangan kamu ya. Maaf cuma sedikit. Tari pun menangis sesenggukan dan memelukku dengan erat. Aku pun ikut sedih atas apa yang menimpa gadis itu. Alma terlihat sangat pucat dan lesu. Badannya pun panas sekali. Ya Allah, ayo kita segera ke dokter. Ini badannya sangat panas. Kakak takutnya kejang nanti. Tari pun hanya mengangguk pasrah. Dia menyiapkan segala sesuatunya yang akan dibawa ke rumah sakit. Untung saja aku sudah memesan taksi online, sehingga kami tak kelamaan menunggu taksi. Aku pun menggandeng tangan Alfa, sedangkan Alma digendong Tari. Sebenarnya tadi aku sudah ingin menggendong Alma, namun dia enggan dan tak mau sama orang lain. Kami pun langsung menaiki taksi. Perjalanan dari sini ke rumah sakit membutuhkan waktu sekitar setengah jam. Di sepanjang jalan, kompres pun sama sekali tak lepas dari kening Alma. Dia pun merancau tak karuan, memanggil nama ibunya.
Aku pun ikut menenangkan Alma yang sebentar-sebentar bangun dan menangis. Alfa hanya memandang nanar kembarannya. Mungkin dia bingung mau berbuat apa. Sesampainya di rumah sakit, aku segera menggendong Alfa dan menginstruksi Tari agar lebih cepat berjalan. Dokter, dokter, tolong dok. Aku pun berteriak-teriak dan tak lama suster pun langsung membawa Alma ke ruang pemeriksaan. Tari mondar-mandir. Sesekali dia mengusap wajahnya yang terus dibanjiri air mata. Sabar ya, pasti Alma sembuh kok. Kamu harus kuat dan tegar. Lihat ini Alfa, sampai ikut nangis. Tak kalah melihat kamu nangis terus dari tadi, dia pun meraih Alma dari pangkuanku dan menciumnya berkali-kali. Seolah-olah dia takut kehilangan. Kak, cuma mereka keluargaku kak. Cuma mereka yang aku punya. Aku takut Alma tak selamat. Tanpa sadar, aku pun menitikkan air mata. Begitu sulit beban yang dipikul oleh seorang kakak yang hanya mempunyai 2 adik dan merekalah satu-satunya keluarganya. Jika aku di posisi Tari, mungkin aku sudah tak sanggup memikul beban seberat ini. Tak lama kemudian, seorang dokter perempuan keluar dari ruang pemeriksaan. Keluarga Alma, aku dan Tari pun mendekat, mendengarkan penjelasan dokter. Pasalnya, Alma harus dirawat untuk beberapa hari, supaya sembuh total dan segera pulih. Memangnya Alma itu sakit apa ya dok? Oh, dia cuma demam biasa, namun jangan diremehkan juga, karena bisa fatal akibatnya. Tadi tinggi panasnya mencapai 40 derajat Celcius. Untung saja dia tak sampai kejang. Tolong dijaga ya pola makannya dan tidurnya juga. Dokter yang ku ketahui bernama Emily itu pun tersenyum ke arahku. Maaf, sebenarnya saya hanya dokter pengganti saja. Dokter anaknya sedang ada kesibukan di luar kota. Mungkin nanti malam dia sudah kembali dan akan menangani anak Anda. Anak? Ya memang benar. Di usiaku yang sudah kepala 3 ini, memang aku pantas memiliki anak. Namun pernikahanku kandas di tengah jalan. Saya tinggal ya Bu. Silakan jika mau menengok, tapi usahakan jangan rame-rame ya. Aku pun bertanya apakah si kecil Alfa boleh ikut. Dia pun hanya mengangguk dan memberi syarat agar tenang dan jangan berisik. Aku pun masuk dan melihat kondisi Alma. Sepertinya memang dia jauh lebih baik. Badannya pun sudah tidak panas. Aku pun pamit keluar dan akan mengurus biaya administrasi. Untung aku membawa uang lebih. Jika tidak, aku pasti akan bolak-balik ke rumah. Alfa pun merengek minta makan, dan aku sama sekali belum kepikiran untuk membelikan makanan. Ah, dasar aku. Aku pun menuju kantin, membeli nasi bungkus untuk Tari. Aku dan Alfa makan di kantin. Alfa sangat lahap memakannya dan sangat menikmatinya. Dia pun enggan disuapi. Dia sudah biasa makan sendiri. Anak hebat kataku. Dia hanya tertawa sambil mengunyah makanannya hingga tandas tak tersisa. Aku pun mengangkat 2 jempolku. Hebat, kalau besar nanti kamu mau jadi apa? Aku mau menjadi dokter, agar aku bisa menjaga Alma dan juga Kak Tari. Anak ini memang sudah kelihatan cerdas dari sananya, dan juga pengajaran Tari yang begitu bagus. Aku sangat salut gadis seusia 14 tahun, sukses menjaga kedua adiknya dan merawatnya, sambil bekerja. Lagi-lagi aku menitikkan air mata. Ah, begitu bodohnya aku jika aku terus menangisi Mas Sahrul kala itu. Padahal di sini jauh lebih rumit permasalahannya. Aku pun kembali ke ruang perawatan Alma dan memberikan sebungkus nasi beserta air putih. Makan dulu ya, agar kamu punya tenaga. Aku tak berselera makan, Kak, jawabnya lesu dan tertunduk. Jangan seperti itu. Ingat, masih ada Alfa di sini. Dia juga butuh kamu. Jangan sampai kamu ikutan sakit ya. Sabar, ini adalah ujian. Berdoa saja, semoga Alma segera pulih dan bisa pulang lagi bersama kita. Ayo semangat. Tari pun mengangguk dan memakan nasi hingga habis tak tersisa. Aku pun akan pamit pulang dan membawa Alfa ke rumah. Nanti sore aku akan kembali lagi ke sini dan tidur di rumah sakit menemani Tari. Jika Alfa mau bersama emak, biar saja dia tidur di rumah. Sesampainya di rumah, emak pun bingung karena aku membawa anak kecil. Aku pun menceritakan dari awal kejadian ini. Emak pun setuju jika Alfa tidur di rumah saja. Sekitar pukul 4 sore,
Aku pun memandikan Alfa dan menggantikan bajunya dengan baju Ayu. Alhamdulillah di rumah juga banyak baju-baju Ayu hingga aku tak susah lagi mencarikan baju untuknya. Untung saja Alfa pun tak rewel dan mau bersama emak. Dia pun langsung akrab dengan emak dan bapak. Aku pun segera mandi dan akan kembali lagi ke rumah sakit menemani Tari menjaga Alma. Tak lupa aku membawakan baju ganti untuk Tari dan membawa selimut serta makan malam yang sudah disiapkan oleh emak. Sesampainya di rumah sakit, segera aku menyuruh Tari untuk mandi. Untung aku selalu membawa stok dalaman dan kebetulan waktu itu belinya agak kekecilan dan semoga muat dipakai oleh Tari. Suster pun datang membawa nampan berisi bubur dan juga air putih. "Sus, biar saya saja yang menyuapi." "Baik Bu, saya permisi ya." Suster yang ku ketahui bernama Ana itu pun pamit keluar dan akan mengontrol pasien yang lain. Tak terasa waktu pun sudah menunjukkan jam 7:07. Aku dan Tari pun makan dalam diam. Sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. "Hei, kamu kenapa sih? Cerita dong sama kakak. Siapa tahu kakak bisa bantu." Itu kak, aku bingung. Nanti gimana Tari bayar uang gantinya ke kakak? Sedangkan Tari kan hanya kerja sebagai kuli pasar dan pendapatanku tak seberapa." "Sudah, jangan dipikirkan. Yang terpenting Alma itu sembuh. Dan pastinya kakak ikhlas kok bantu kalian. Kakak malah seneng. Kalian sudah kakak anggap sebagai keluarga kakak." Tari kembali memelukku dengan erat dan menangis sesenggukan. "Lalu kemana suami kakak? Kenapa tidak ikut? Apa dia sedang sibuk?" "Suami?" Aku pun mengerutkan kedua alisku. "Iya, yang kemarin itu loh kak." "Siapa bilang dia suamiku? Dia itu kan cuma..." Belum sempat aku melanjutkan kata-kataku, ketukan pintu terdengar dan seorang pria masuk. Dek, benar itu Mas Setio. Ya ampun, ada apa dengan mataku? Aku pun mengucak-ngucak mataku berkali-kali, sesekali menepuk-nepuk pipiku. Kenapa jadi Mas Setio yang ada di dalam pikiranku? "Permisi, saya akan memeriksa pasien. Mohon keluar dulu ya sebentar." Ya ampun, suara itu memang benar suaranya Mas Setio. Jadi dia seorang dokter anak. Jantungku tidak bisa dikontrol, seakan-akan mau copot, dan sesekali aku hanya meliriknya sekilas. Sedangkan dia fokus memeriksa Alma tanpa menoleh ke arahku. Aku hanya mematung tak bergerak sama sekali. Kemudian Tari pun menarik tanganku dan seketika aku tersadar. Mas Setio melangkah keluar dari ruangan dengan tergesa-gesa. Aku yang kebetulan melihatnya dari kejauhan merasa penasaran. Kemana dia akan pergi dengan langkah secepat itu? Ada rasa ingin tahu yang tak terbendung, dan tanpa berpikir panjang, aku memutuskan untuk mengikutinya diam-diam dari belakang. Dia terus berjalan menuju ruang ICU. Aku mencoba tetap menjaga jarak agar tidak ketahuan. Sesampainya di depan pintu ICU, Mas Setio berhenti dan masuk ke dalam. Aku pun mencari celah untuk mengintip apa yang sedang terjadi di dalam. Pintu yang sedikit terbuka memberiku pandangan yang cukup jelas. Di sana, di dalam ruang ICU, aku melihat Mas Setio menggenggam erat tangan seorang gadis yang terbaring di ranjang. Tidak hanya itu, dia bahkan mencium tangan gadis itu dengan penuh kelembutan. Adegan itu seperti tusukan tajam ke hatiku. "Siapa dia, Mas? Apakah dia kekasihmu?" pikirku dengan dada yang terasa sesak. Tanpa sadar, air mataku mulai membasahi pipiku. Rasanya terlalu menyakitkan untuk terus melihat pemandangan itu. Kaki ini seperti kehilangan tenaga. Tubuhku luruh ke lantai. Aku menangis sesenggukan, mencoba menahan suara agar tak terdengar. Perasaan malu, cemburu, dan patah hati bercampur menjadi satu. Kenapa rasanya sakit sekali? Bukankah aku sudah tahu posisiku tidak lagi berarti dalam hidupnya? Tapi kenapa aku tidak siap melihat kenyataan ini? Aku hanya bisa duduk di sudut koridor, menangis dalam diam, tanpa tahu apa yang harus aku lakukan selanjutnya. "Permisi, apa yang sedang Anda lakukan, Nyonya?" Seorang suster pun datang dan bertanya padaku. Aku segera menghapus air mataku. Saat ingin berdiri, aku pun ambruk lagi, seolah-olah aku tak kuat menopang kakiku ini. "Mari saya bantu, Nyonya." Aku pun hanya mengangguk pasrah. Setelah sudah kuat berdiri,
Tiba-tiba dari arah belakang, tepatnya dari ruangan, keluarlah seseorang. "Suster, ada apa ribut-ribut di sini? Kamu tahu kan di dalam sedang ada pasien?" Tanya ke suster yang baru saja membantuku. Tanpa menoleh ke belakang, aku langsung berjalan dengan cepat, tepatnya berlari. Agar aku terhindar dari Mas Setio. Kenapa sesakit ini hatiku? Aku memperlambat dan berjalan ke arah taman. Di sana, aku akan menenangkan pikiranku yang sedang kacau. Aku duduk di bangku taman yang terletak di belakang kamar mayat. Perasaan takut mengalahkan perasaan kegundahan hatiku yang sekarang sedang aku alami. Aku termenung sendirian di taman. Tiba-tiba hawa dingin muncul dan seketika bulu kuduku berdiri. Aku merinding. Aku menoleh kanan dan kiri. Memang tidak ada siapa-siapa di taman ini. Sepi sunyi. Perasaan takut ini menyeruak dan aku mulai gelisah. Kaki ini terasa berat untuk melangkah pergi dari sini. Ya, taman ini terletak pas sekali di belakang kamar jenazah. Tadinya rasa takut hilang karena kegelisahan, tapi sekarang sebaliknya. Aku membaca doa dalam hati dan merapalkan ayat kursi. Tiba-tiba ada yang menyentuh pundakku dari belakang. Jantungku rasanya mau copot. Aku sama sekali tak berani untuk menoleh ke belakang. Aku hanya bisa diam mematung dan bulu kuduku semakin merinding. "Mbak, apa yang sedang Anda lakukan di taman sendirian?" Lega ternyata itu manusia. Aku pun berbalik badan dan menjawab pertanyaan seadanya. Aku pun permisi tanpa menoleh ke arah belakang lagi. Sesampainya di ruangan, Tari terlihat sangat cemas. Dia langsung memelukku erat. "Kak, dari mana saja? Tari takut sendirian di sini. Dari tadi belum ada dokter ataupun suster yang datang." Tari pun terlihat sangat gelisah. "Maaf ya, tadi kakak ke toilet dan bolak-balik ke WC. Maaf banget ya." Aku pun berbohong kepadanya. Aku gak mau dia tahu tentang masalahku dan kejadian di taman tadi. "Kak, tadi Tari dengar dari salah satu perawat, katanya tukang kebun rumah sakit itu meninggal bunuh diri di taman. Makanya Tari takut banget saat kakak lama banget keluarnya." Jantungku kembali deg-degan. Jangan-jangan tadi itu aku ngobrol dengan arwah gentayangan. Aku pun bergidik ngeri. "Sudah, jangan dipikirkan. Yang penting kan kakak sudah kembali. Jangan takut lagi ya." Walaupun sebenarnya aku sangat takut dengan kejadian di taman tadi. Langkah kaki terdengar di telinga ini. Sepertinya akan ada yang masuk ke ruangan ini. Bagaimana jika itu Mas Setio yang masuk? Aku harus apa? "Permisi." Benar dugaanku. Suster Ana dan Mas Setio masuk ke ruangan ini. Aku pun menyambar masker yang ada di meja dan langsung memakainya. Mas Setio memeriksa Alma, sedangkan Suster Ana sibuk mencatat di samping Mas Setio. "Dengan ibunya Alma, bisakah kita bicara empat mata, Bu, di ruangan saya?" "Sus, tolong antar dia ke ruangan saya ya." Mas Setio pun berlalu keluar, sedangkan Suster Ana masih sibuk dengan catatannya. "Mari Bu, saya antar ke ruangan Dokter Setio." Apa yang harus aku lakukan? Jika aku ke sana, pasti akan ketahuan. Tapi jika Tari yang kusuruh, kasihan dia pasti belum paham. Ya sudahlah, masalah itu biar nanti saja bagaimana jadinya. Aku pun pasrah. Aku mengikuti langkah Suster Ana yang terbilang cepat sekali. Aku telah sampai di depan sebuah ruangan yang bertuliskan ruang dokter anak. Aku pun mengetuk pintu. "Masuk." Dari dalam sudah ada sahutan. "Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu," pamit Suster Ana yang mengantarku. Aku pun mengangguk dan membuka gagang pintu. Saat aku masuk, Mas Setio membelakangiku, seperti masih menerima telepon. Aku pun duduk di kursi, hanya terhalang sebuah meja jarak di antara kami. Masker pun tetap aku pakai, tapi ingin aku mencopotnya. Setelah selesai, Mas Setio pun duduk, dan pandangan kami bertemu. Aku pun langsung mengalihkan pandanganku. Dia berbicara panjang lebar mengenai Alma. Sesekali pandangan kami bertemu. Setelah selesai pembicaraan tentang Alma, dia pun memandangku dengan saksama. "Aku tahu itu dirimu, walaupun kamu memakai masker sekalipun. Aku tahu itu kamu, Afi." Bagaikan tersambar petir. Ternyata dia sepaham itu terhadapku. Aku hanya menunduk. Mata ini sudah mengembun ingin memuntahkan segala isinya. Kala teringat saat dia menyentuhku dan mencium gadis itu, aku mencelos ke kanan. "Hei, ada apa denganmu? Apa kamu tak senang melihatku?
Setelah 3 bulan lamanya kita tidak bertemu. Ayolah Afi, bicara denganku. Aku sangat rindu suaramu. Aku pun membuka maskerku dan lusuh sudah pertahananku. Ada apa denganmu? Dia pun menyeka air mataku, dan aku pun menepiskan dengan kasar. Tolong jangan sentuh aku. Apa arti rindu itu kalau kamu tunjukkan kepada setiap wanita? Tatapanku nyalang bak harimau ingin menerkam mangsanya. Aku marah layaknya marah kepada kekasih. Padahal sama sekali kami tak ada hubungan apapun. Lalu kenapa aku harus marah? Aku pun menunduk merutuki kekonyolanku. Maksud kamu apa, Afi? Aku hanya mencintaimu sampai detik ini. Dan apa itu untuk semua wanita? Lalu siapa wanita yang kamu genggam dan kamu cium di ruang ICU tadi, Mas? Siapa dia? Itu kekasihmu kan? Aku bertanya seolah-olah sedang mengintimidasi seorang kekasih. Mas Setio terdengar gusar dan mengacak-ngacak rambutnya. Dia terlihat begitu frustasi saat aku menanyakan wanita itu. Dia itu bukan siapa-siapa, Afi. Percayalah. Aku bukan wanita bodoh, Mas, yang langsung percaya dengan satu pernyataan konyol. Kalau dia bukan siapa-siapa, lalu kenapa kamu mencium tangannya dengan syahdu? Aku pun menangis terisak, entah ada apa dengan diriku ini. Aku berdiri dan hendak keluar. Tiba-tiba, tangan kekar itu cekatan memelukku dengan erat dari belakang. Aku hanya terdiam menikmati semua itu. Setelah sadar, aku memberontak dan berbalik arah menampar pipinya. Jangan lancang kamu, Mas. Aku pun keluar dari ruangan itu dan berlari menuju ruang Alma. Pagi harinya, aku dan Tari sibuk menata barang-barang bawaan kami. Karena hari ini Alma sudah diperbolehkan untuk pulang. Rencananya Alma akan tinggal di rumah emak untuk sementara waktu. Ya, kalau Tari setuju, selamanya juga nggak apa-apa. Mas Setio dan Suster Ana memasuki ruangan, memastikan bahwa Alma benar-benar telah sehat. Pandangan kami bertemu sepersekian detik. Langsung aku mengalihkan ke arah lainnya. Dia pun sama. Ada rasa nyeri di ulu hati ini kala bertatapan dengan mata itu. Mata itu yang selalu meneduhkan relung hatiku. Tapi kini, entahlah. Apakah aku akan percaya dengan omongannya atau tidak? Yang jelas, dia juga sudah lancang terhadapku. Belum halal sudah main peluk-peluk saja. Kami berpura-pura tak mengenali satu sama lain di depan Suster Ana. Sepertinya Mas Setio pun juga enggan memperlihatkan jika sebenarnya kami dekat. Hati-hati di jalan ya. Semoga Alma gak kembali ke sini lagi. Alma pun mengangkat kedua jempolnya ke atas dan tersenyum bahagia. Om dokter, kok mirip ya sama Kak Iva? Apa kalian juga kakak adik seperti aku dan Alfa? Pertanyaan bocah kecil itu sontak membuat aku dan Mas Setio gelagapan. Mirip, kami pun menjawab pertanyaan Alma bebarengan. Sontak Suster Ana pun bingung dan memandang kami dengan tatapan, entahlah. Sepertinya Suster Ana pun cemburu terhadapku. Tuh kan, ngomongnya barengan, Om dokter sama Kak Iva itu cocok loh, seperti ayah dan ibuku. Gadis kecil itu menunduk dan menangis. Aku dan Mas Setio refleks mendekat dan memeluk Alma seolah ingin menenangkan hatinya yang gundah. Cie, Kak Ifah mah memang cocok banget sama Om dokter. Om kan yang waktu itu di pasar kan? Iya, kok tahu? Tari kira waktu itu Om suaminya Kak Ifah, ujarnya polos. Suster Ana pun menghentak-hentakkan kakinya dan berlalu pergi begitu saja dari ruangan itu. Pemandangan macam apa ini? Rutuknya. Perkataannya masih terdengar jelas di telinga kami. Mas Setio jadi salah tingkah dan gugup. Ya sudah, saya tinggal ya Alma. Ingat ya pesan Om dokter, jangan kesini lagi dalam keadaan sakit. Oke Om dokter. Kami bertiga pun meninggalkan rumah sakit. Kami menaiki taksi online yang sudah aku pesan dari tadi. Sepanjang jalan, Alma berceloteh mengenai Mas Setio. Dia sama cerdasnya dengan Alfa. Sesampainya di rumah, kami disambut begitu haru. Emak pun langsung menggendong Alma. Ya ampun, si kembar, sini ikut nenek. Alma pun bingung dan hanya menurut. Alfa pun terlihat sangat senang karena kembali bertemu dengan Tari dan Alma. Mulai sekarang, tinggal bersama kami ya, sama Kak Iva, nenek dan kakek. Mau kan? Bujuk emak ke mereka. Tari pun bingung, mungkin dia masih menimang-nimang permintaan emak.
Tapi Nek, jika kami tinggal di sini, izinkan Tari tetap bekerja di pasar ya Nek. Apapun yang membuatmu senang, tenang dan nyaman, lakukan saja. Nenek tidak akan melarang asalkan kamu hati-hati. Siap Nek. Kami pun tertawa bersamaan. Sedang asiknya mengobrol, sebuah mobil pun masuk ke pekarangan dan berhenti. Jantungku terasa mau copot, takut dan kalut jika yang datang itu adalah Mas Setio. Ih, kenapa sih jadi Mas Setio terus? Ternyata yang datang itu adalah Bang Udin sekeluarga. Lega deh. Si kembar Ayu dan Dimas berlari berhamburan memeluk kakek dan neneknya. Kakung, Uti. Mereka melebarkan tangan dan berpelukan. Ya Allah si kembar, sini sayang. Mbak Fitri dan Bang Udin pun melihat ke arah Tari, Alma dan Alfa. Mereka terlihat bingung dari tatapan matanya bertanya, siapa mereka? Ayo masuk ke dalam, ujar bapak kemudian. Emak pun menceritakan awal mula bertemunya dengan Tari sampai detik ini pun diceritakan. Mbak Fitri dan Bang Udin hanya mengangguk-ngangguk tanda setuju. Alma, Alfa, Ayu dan Dimas pun langsung akrab bermain bersama. Mereka layaknya kembar empat padahal baru saja bertemu. Ting, ting. Bunyi notifikasi WhatsApp berdentang bertubi-tubi. Memenuhi layar ponselku dengan nama pengirim yang tak asing, Mas Setio. Afi, maafkan aku atas kejadian semalam di rumah sakit ya. Afi jangan marah. Dia itu kan bukan siapa-siapa. Nanti aku akan ceritakan semuanya tentang dia. Membaca pesannya, hatiku terasa sesak. Jadi benar, ada sesuatu di antara mereka. Meski begitu, aku memutuskan untuk tidak membalas. Dengan langkah cepat, aku meninggalkan ponselku di meja dan menuju kamar mandi. Usai mandi, aku melirik ponsel lagi. Puluhan pesan baru serta panggilan tak terjawab darinya memenuhi layar. Aku mendesah panjang. Kenapa aku harus peduli? Toh, kami ini kan tidak ada hubungan apa-apa. Gumamku dengan lirih. Jika memang dia ingin bersama wanita itu, biarkan saja. Mulai saat ini, aku harus fokus pada diriku sendiri dan keluargaku saja. Namun bunyi notifikasi itu kembali memecahkan lamunanku. Afi, kamu masih marah ya? Besok kita ketemu ya di taman kota. Aku ingin menjelaskan semuanya. Hatiku bergejolak. Entah kenapa, kabar tentang dirinya bersama wanita lain begitu mengusikku. Padahal, aku tak seharusnya merasa seperti itu. Iva? Suara emak terdengar di balik pintu, mengetuk perlahan. Masuk saja, Mak. Nggak dikunci kok, sahutku, mencoba terdengar biasa saja. Emak melangkah masuk, duduk di tepi ranjang, menatapku penuh perhatian. Kamu ini kenapa, Nduk? Kelihatannya kamu lagi sedih. Ayo cerita sama emak. Siapa tahu emak bisa bantu. Aku tersenyum tipis, mencoba mengalihkan pembicaraan. Mbak Fitri apa sudah pulang, Mak? Kok sepi banget? Belum. Mereka lagi di belakang sama bapakmu. Tapi kamu ini kenapa malah mengalihkan pembicaraan terus? Emak menatapku dengan curiga. Enggak ada apa-apa kok, Mak, jawabku sambil menggaruk kepala yang tak gatal. Emak akhirnya bangkit, pamit kembali ke belakang. Aku menarik nafas lega, bersyukur karena emak tidak banyak bertanya lagi. Lapar mulai menyerang. Aku menuju dapur, membuka tudung saji, dan menemukan berbagai macam makanan. Tanpa berpikir panjang, aku makan dengan lahap hingga menambah porsi kedua. Tiba-tiba suara kecil Alma terdengar. Kak Afi, Alma juga lapar. Boleh nggak Alma ikut makan? Aku hampir tersentak mendengar suaranya yang datang tiba-tiba. Boleh dong. Sini sayang. Kak Tari sama Alma di mana? Tanyaku sambil melirik sekeliling. Mereka lagi di taman belakang, Kak. Tadinya aku di sana juga, tapi aku lapar, jawab Alma dengan polos. Aku tersenyum, mengusap kepalanya. Mau makan sendiri atau disuapin? Alma biasa makan sendiri kok, Kak, kata Kak Tari.
Kita nggak boleh merepotkan orang kalau bisa sendiri, katanya penuh percaya diri. Aku mengacungkan jempol, kagum pada bocah kecil ini. Setelah makan, aku dan Alma menyusul ke taman belakang, bergabung dengan yang lain. Pagi harinya, aku berencana membawa Alma, Alfa, Ayu dan Dimas jalan-jalan ke museum. Tari sudah berangkat ke pasar sejak pagi. Dia tetap ingin bekerja meski sekarang tinggal bersama kami. Saat melintasi taman kota, mataku tak sengaja menangkap sosok yang begitu familiar. Mas Sahrul, mantan suamiku. Dia sedang bersama seorang wanita, nampak akrab. Ayu pengen turun ke taman, gak mau ke museum, kata Ayu tiba-tiba. Setelah berdiskusi singkat, akhirnya kami memutuskan berhenti di taman. Mbak Fitri memarkirkan mobilnya, dan kami pun masuk. Baru sebentar di taman, Alma tiba-tiba hilang dari pandangan. Panik, aku bergegas mencarinya. Sementara Mbak Fitri menjaga anak-anak yang lain. Setelah berkeliling tanpa hasil, aku memutuskan untuk membeli air mineral di minimarket dekat taman untuk mengusir haus. Namun saat berbalik, seorang wanita menabrakku cukup keras. Astaga, kalau jalan itu pakai mata dong, jangan pakai dengkul. Sakit tahu, bentaknya dengan kasar. Maaf mbak, aku gak sengaja, jawabku mencoba tenang. Maaf saja gak cukup, dia bahkan menoyor kepalaku dengan sikap lancang. Sayang, ada apa? Suara seorang pria memecahkan ketenangan. Aku menoleh dan mendapati sosok yang tak asing berdiri di sana. Itu adalah